Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di kitab saya bab wudu hadis nomor 36. Entah kitab yang satunya lagi, ini kitab yang ini, halaman 14. Halaman 8. Yang satunya lagi halaman 8. Babul wudu'i, bab wudu. Arti asal wudu itu bersih dan cerah. Jadi amal wudu itu diamalkan agar kita bersih dan cerah. Bahasa lainnya seger. Wudu itu secara bahasa digunakan, secara istilah di bahasa Arab digunakan untuk membasuh muka dan tangan. Kalau bahasa Sundana, wudu itu sirarai, si beungeut. Bangun tidur si beungeut heula atuh ngarah cenghar, nah itu wudu itu. Ya. Tapi tentu secara istilah syariat, wudu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu mencuci 3 bagian anggota badan dan mengusap 1 bagian anggota badan. Di surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Jadi yang pertama wajah. Ini harus dicuci. Wa aydiyakum ilal marafiq, yang kedua tangan sampai sikut. Yang ketiga wamsahu biruusikum, usap kepala kalian. Ya. Jadi kalau tadi mah dicuci, ini mah diusap. Wa arjulakum, dan cuci kaki kalian ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Itu wudu itu. Ya. Para ulama sepakat kalau bapak ibu wudu langsung seperti Al-Quran, langsung cuci muka, langsung ke tangan, kepala, kemudian kaki, itu sah. Cuma mengabaikan sunnahnya. Mengabaikan sunnah kalau sesekali tidak dosa, tapi kalau selalu ditinggalkan ini masuk kategori man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dari umatku. Dan itu jadi teori umum Pak ya, Bu. Jadi teori umum, sunat itu kalau ditinggalkan sekali tidak berdosa, tapi kalau selalu ditinggalkan ini menunjukkan ada ketidaksukaan pada sunnah. Dan orang yang tidak menyukai sunnah Nabi itu falaysa minni, tidak termasuk umat Nabi, artinya berdosa ya. Tapi kalau kita baca hadis-hadis, ada detail-detail sunnah. Nah, kita akan bahas. Ini yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqal, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok gigi pada setiap kali wudu. Wudu untuk sholat atau wudu tidak untuk sholat, pokoknya untuk setiap wudu disunahkan gosok gigi. Dulu pakai siwak ya, akar pohon khusus siwak.
kita semua tahu lah, di Google juga ada bentuknya atau dijual juga ya sekarang di toko-toko herbal. Kalau sekarang siwaknya pakai pasta gigi, pakai sikat gigi. Saya pribadi alhamdulillah kemana-mana bawa sikat gigi dan pasta gigi di kantor saya, di tas saya, di ruangan bawah, toilet bawah, toilet atas. Jadi setiap kali wudhu saya bisa mengakses siwak ya, tidak terlewat alhamdulillah. Dan ini sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintah. Jadi titik tekannya di perintah. Cuma karena khawatir memberatkan, maka perintah itu tidak sampai wajib. Ya. Dan saya sudah tulis ya di website Tafakuh dalil-dalil tentang siwak ini. Nabi SAW itu tiap masuk rumah siwak, keluar rumah siwak. Ya. Setiap mau beraktivitas pasti siwak. Setiap mau ngaji wudhu pasti siwak. Dan diperintah malah oleh Nabi karena malaikat itu terganggu dengan bau mulut sebagaimana terganggunya manusia. Jadi kalau kita ngaji bau mulut, maka itu berarti malaikat tidak mencatat amal ngaji kita. Terus kata Nabi yang di hadis terkenal ya, bahwa mulut itu siwak mulut itu mardatun lirabbi matharatun lil fami, mensucikan mulut dan membuat ridho Rabb. Ya, ini oleh guru saya Profesor Maman sering dijadikan dalil haram merokok karena jelas merokok itu membuat bau dan Allah pasti tidak ridho. Siwak ini sunat dan wajib kalau bau mulut dan mau sholat. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, orang yang habis makan bawang tidak boleh masuk masjid sehingga hilang bau mulutnya. Ya, jadi yang sudah merokok bawangnya bawang mentah, kalau bawang goreng kan tidak bau, kata Umar bin Khattab. Siapa yang sudah makan bawang mentah atau yang bau-bau lainnya, bau jengkol, bau putih, ya, atau merokok, lalu masuk masjid itu dosa karena mengganggu orang lain. Ya. Apalagi kita yang tidak merokok. Saya sendiri kalau berada di sini, di sebelah sana ada yang merokok kambuh, mengganggu, ya, liur. Ya. Dan itu makanya Nabi melarang masuk masjid. Sholatnya di hutan sendirian atau di tempat terbuka sendirian biar enggak mengganggu orang lain. Dan oleh karena itu hukumnya jadi wajib ya, karena untuk meninggalkan yang haram. Termasuk dalam hal saum ya. Ada memang hadis dhaif kalau bersiwak itu harus sebelum duhur. Kalau ba'da duhur jangan bersiwak, tapi dhaif. Cuma di mazhab Syafi'i hadis dhaif itu bisa dipakai kalau dikuatkan oleh hadis sahih. Apa hadis sahihnya? Kan ada terkenal hadisnya, bau mulut orang yang saum itu lebih wangi dibanding minyak wangi kasturi gitu kan. La khuluf teh bau mulut. Famis shaim atyabu indallah min rihil mis. Hadis riwayat Bukhari terkenal. Nah, jadi berdasarkan hadis itu dianjurkan yang saum bau mulut, begitu begini. Dan dengan hadis yang tadi ya, yang hadis dhaif, maka kemudian dianjurkan dalam fikih mazhab Syafi'i yang saum itu kalau mau gosok gigi sebelum duhur, pada duhur nggak boleh, agar bau mulutnya itu justru jadi keutamaan. Ya. Cuma kami nggak sependapat berdasarkan hadis dari Anas. Kata Anas bin Malik, aku tidak bisa menghitung lagi berapa kali Rasulullah siwak
baik itu ketika saum atau tidak saum. Ini jelas ya. Dalil mengatakan bahwa ketika saum pun Rasul selalu bersiwak, tidak dibatasi waktu. Itu yang lebih sahih. Jadi amalkan, jangan sampai dengan dalil itu dipahami harus bau mulut. Enggak. Seandainya tidak sengaja kemudian bau mulut ya, karena banyak bakteri pengurai yang tidak mengurai apa-apa karena kita nggak makan ya, maka itu tidak jadi dosa gitu. Tapi kalau bisa gosok gigi ya harus dilakukan tetap, karena itu sunnah muakkadah. Itu yang pertama ya. Jadi sebelum wudu kita gosok gigi dulu. Meski berdasarkan hadis ini boleh juga sebetulnya sesudah wudu baru gosok gigi, pokoknya menyertai. Cuma disimpan ini di awal, dan berdasarkan hadis-hadis lain tentang Nabi sholat malam bangun 3 kali, 3 kaliannya wudu, dan 3 kaliannya Nabi gosok gigi dulu. Gosok giginya diawalkan, berarti sebelum wudu gosok gigi dulu. Selanjutnya hadis dari Humron Maula Utsman, budak Utsman yang kemudian dimerdekakan oleh beliau dan menjadi keluarga beliau. Jadi hamba sahih itu kalau dimerdekakan statusnya maula. Maula itu keluarga. Ana Utsman da'a biwudu, Utsman meminta air wudu. Fa ghasala kaffaihi 3 marrat. Dalam riwayat lain disebutkan kemudian Utsman duduk dan wudu sambil duduk. Tapi bukan berarti kemudian wudu itu harus sambil duduk. Ya, boleh berdiri, boleh duduk. Karena di riwayat lain Nabi juga pernah wudu sambil berdiri. Tsumma faghasala kaffaihi 3 marrat, mencuci telapak tangan 3 kali. Nah, ini enggak ada di Quran ya. Sebelum wudu atau mengawali wudu mencuci telapak tangan. Basmalahnya mana Ustaz? Nanti di hadis yang akan datang. Kan hadis itu serpihan-serpihan informasi, korespondensi lah. Ibarat kejadian kemarin, misalkan ada apa kejadian kemarin ya, penangkapan Ustadz Farid Ahmad Oqbah, itu kan beritanya di media-media berita beda-beda kan redaksinya, dan semuanya saling melengkapi, saling mengisi. Hadis juga begitu. Summa madmadha wastansyaqa wastanthara, kemudian berkumur-kumur, istinsyak menghirup air ke hidung, wastanthara itu mengeluarkan air dari hidung, nyingsring. Jadi kumur-kumur dan nyingsring itu dibarengkan ya, nanti ada hadisnya. Ini juga nggak ada di Al-Quran ya, jadi sunat. Summa ghasala wajhahu 3 marrat, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. 3 kalinya juga nggak disebutkan di Al-Quran, berarti wajibnya 1 kali, maksimalnya 3 kali. Nanti dari riwayat lain Nabi pernah wajah 3 kali, tangan 2 kali, selang sekar. Dan dari hadis Ibnu Abbas Nabi pernah wudu semuanya 1 kali 1 kali. Jadi antara 1, 2 dan 3 ya, silakan di selang sekar juga boleh ya. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq, kemudian mencuci tangan kanannya sampai sikut 3 marrat 3 kali. Tsumma yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga seperti itu. Jadi kanan dulu tuntaskan, baru tangan kiri. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Nah, di sini belum dijelaskan bagaimana cara mengusap kepala. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain, kemudian mencuci kaki kanan sampai 2 mata kaki 3 marrat 3 kali. Tsumma yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri seperti itu.
Tsumma qala, kemudian kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu ini. Nah, beginilah praktik wudu yang diajarkan dalam sunnah. Selanjutnya yang tidak jelas seputar mengusap kepala dijelaskan di hadis-hadis berikutnya. Wa Ali radhiyallahu an fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Ali ketika menjelaskan praktik wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan wa masaha bi ra'sihi wahidatan, Nabi mengusap kepalanya satu kali. Dan kalau ditelusuri hanya ini saja. Jadi kalaupun wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, kepala mah 1 kali. Kalau di Syafi'iyah kenapa 3 kali? Ya kembali ke dalil yang umum. Nabi pernah wudu 3 kali 3 kali. Nabi pernah wudu 2 kali 2 kali. Begitu redaksinya. Nabi pernah wudu 1 kali 1 kali. Nah ini dalil umum ini dijadikan dalil bahwa yang paling utama 3 kali, minimalnya 1 kali. Makanya di Syafi'iyah wudu itu kan 3 kali ya. Gitu. Kalau hadis ini menjelaskan wudu Nabi itu mengusap kepala 1 kali. Tentu yang umum dan yang khusus itu yang harus diambil yang khusus. Kalau tadi kan dalil umum, nah ini ada pengecualian khusus untuk kepala, maka harus 1 kali. Begitu metodologinya yang paling tepat. Kemudian Abdullah bin Yazid bin Asim menjelaskan cara mengusap kepala itu, wa masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, fa'aqbala bi yadayhi. Beliau menarik dari depan dengan kedua tangannya, wa adbaro, kemudian mengembalikan lagi dari belakang ke depan. Ya. Ini riwayatnya Bukhari Muslim, sahih ya, sahih pisan. Dalam riwayat lain, bada'a bi muqaddam ra'si. Nabi mulai dari bagian depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafa, kemudian menarik kedua tangannya sampai tengkuknya. Tsumma radahuma ila makan alladhi bada'a minhu, kemudian mengembalikannya ke tempat ia memulai darinya. Ya, jadi sempurna mengusap kepala itu 1 kali ya begini dari depan dan tarik ke belakang sampai tekuk, jangan begini ya, ima tetengkuk sini. Ibu-ibu juga sama, cuma nanti ibu-ibu boleh diuntun rambutnya ya, kemudian dikembalikan lagi sampai sini begitu ya. Ini yang lebih sahih, muttafaqun, bukan begini-begini. Meski yang begini-begini nanti ada dalilnya, cuma dalilnya tidak sharih ya, tidak sharih itu tidak tegas. Yang tegas itu yang begini ya. Nah lalu nanti di hadis berikutnya dijelaskan dari Abdullah bin Amr, sesudah mengusap kepala itu, kemudian Nabi memasukkan 2 jari telunjuknya ke 2 telinganya, lalu 2 ibu jarinya mengusap bagian luar telinganya. Jadi sesudah mengusap kepala ya, ini ke sini, lalu ini begini, lalu ini ibu jari belakang. Gitu. Nah dalilnya nanti ada 2. Kalau di sini nggak disebutkan mengambil air lagi, tapi dalam hadis Ibnu Umar di Muwatta Malik ada. Itu Nabi mengambil air wudhu lagi. Jadi kepala ya tadi begini, kemudian ngambil air lagi. Begitu. Dua-duanya boleh diamalkan.
dan itu dilakukan 1 kali. Jadi yang paling kuat mengamalkan mengusap kepala itu 1 kali semuanya, tidak setengah-setengah, enggak setengahnya, enggak hanya ditoel, ya, sempurna. Kemudian sekarang membahas tentang nyingsring. Nah, nyingsring apa bahasa Indonesianya nggak ada ya. Membuang ingus. Dah teu aya ingusan oge nyingsring. Ya, oleh hewan kita nyingsring. Ini hadis-hadisnya menjelaskan bagian dari keutamaan berwudu, berarti sunat. Ya. Tapi ada perintah, oleh karena itu sebaiknya tidak ditinggalkan meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Gitu. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, hadis nomor 42 di kitab saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastantir thalathan. Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, hendaklah dia mengeluarkan air dari hidungnya atau membersihkan hidungnya 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khaysumi, karena setan tidur di cukang irungna, khaysum teh rongga hidungnya, ya, di sini. Ini dalam riwayat lain kalimatnya apabila bangun tidur lalu wudu. Berarti membersihkan hidung ketika wudu itu diperintah oleh Nabi, bukan hanya contoh tapi juga perintah, ya. Lalu kenapa Ibnu Hajar memilih hadis yang tidak ada kata-kata wudu untuk sekaligus mengajarkan ke kita bahwa adab ini bukan untuk ketika wudu saja, tapi juga ketika bangun tidur. Bangun tidur, mau sholat atau tidak sholat, wudu atau tidak wudu, bersihkan hidung 3 kali. Itu adabnya. Baik itu tidur malam atau tidur siang, karena setan tinggal di dalam lubang hidung. Mata dek hudang teh hararese nya da tata setan sare didinya. Apalagi kalau tidak bangun tidur untuk sholat tahajud, kata Nabi kan kepada sahabat yang memberitakan itu, ada yang bangunnya subuh tidak sholat tahajud, zakas syaiton bala fi udunai, itu setan kencing di telinganya. Tuh, jadi coba irungna di sarean, coba ceuwina di kiihan gitu. Telinganya dikencingi, tidurnya hidungnya ditiduri oleh setan. Itu bagi yang malas sholat malam, bukan sholat subuh, sholat malam, komode sholat subuh. Makanya Nabi menyebut yang malas sholat subuh ke masjid munafik, ya. Diragukan keimanannya. Kemudian masih dari Abu Hurairah, masih riwayat Bukhari Muslim, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air, hatta yaghsilaha thalathan, hingga ia mencucinya 3 kali terlebih dahulu. Fa innahu la yadri aina batat yadu, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam semalam. Nyabak naon wae, mungkin ngorong nya, mungkin gagaru cileuk kanu ateul nya, wah kan kalolotor kotor. Lalu kemudian wudu langsung dimasukkan tangannya ke air. Wah, ini berarti tangannya najis, airnya nanti terkontaminasi najis. Maka dari itu dibersihkan dulu tangannya ketika bangun tidur. Nah, ini jadi dalil. Kan konteks hadis ini bangun tidur untuk wudu. Berarti fikih praktik tadi Utsman mempraktikkan wudu Nabi
cuci tangan dulu itu tujuannya untuk membersihkan dulu tangan. Sama nanti di mandi junub juga. Kan kita membersihkan tubuh dengan tangan, masa tangannya kotor? Ya, makanya dibersihkan dulu. Dan ini sekali lagi yang dipilih tidak ada kata-kata wudu untuk menjelaskan bahwa adab ini berlaku secara umum untuk yang bangun tidur. Baik itu wudu atau tidak, mau sholat atau tidak. Misalkan saya bangun tidur siang, ya masih jauh ke asarnya, mau ngetik sama, cuci tangan sering minimal, ya. Kan tidur siang itu kadang hanya merebahkan badan, menghilangkan lelah sebentar, setengah jam asal ngerejep, ya. Maka cuci tangan sering. Kalau kita merasa masih punya wudu misalkan. Kemudian Laqit bin Subroh menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khalil bainal asabi, dan usaplah sela-sela jari. Gini Pak ya. Nah, tadi gitu-gitu. Ya, termasuk kaki. Ya, gitu-gitu. Wudu sempurna itu begitu. Wa baligh fil istinsak, dan harus sampai ke atas. Balagh itu kan sampai puncak, ya. Bulughul maram, maram itu tujuan, sampai ke puncak tujuan, sampai ke akhir tujuan. Ya. Wa baligh fil istinsak, ketika menghisap air ke dalam hidung, sing nepikeun kaluhur, kalau kata guru saya, sing nepikeun nyerang gitu. Kata Heming itu menghilangkan sakit kepala. Ya. Ada dulunya kan dulu buku Profesor Heming harus itu dicetak ulang, ya, tentang rahasia kesehatan dalam sholat. Dan bersungguh-sungguhlah menghisap air ke dalam hidung, illa antakuna shaiman, kecuali jika engkau sedang saum, khawatir kemudian masuk ke kerongkongan dan tertelan. Tapi dalam Sahih Bukhari ada asarnya, seandainya ketika wudu kemudian menghirup air ke hidung tertelan, itu tidak batal, karena pasti nggak disengaja, ya. Pasti nggak disengaja. Kira aku ngajakun kadieu nginum masa kalian, ngajakun dek batal. Ya. Jadi seandainya itu terjadi, itu tidak batal. Termasuk nanti memasukkan obat melalui hidung, namanya itu suat atau samut. Walau alam ya, obat naon. Cuma kalau dalam hadis itu obat sakit kepala dimasukkannya ke hidung. Kata Nabi, kata para ulama salaf, sahabat, tidak membatalkan wudu ya, samut itu. Kemarin kita rame swab pas saum di rojok dan mau ditalagat. Jadi itu tidak membatalkan saum. Kemudian di hadis berikutnya riwayat Abu Dawud masih dari Laqit, idza tawadda'ta famadmid, kalau kamu wudu berkumur-kumurlah. Kemudian dari Utsman bin Affan, Nabi SAW bersabda, bahwasanya Nabi SAW mempraktikkan yukhallilu lihiyatahu fil wudu, nyelai jenggotnya dalam berwudu. Di kita ya, bapak-bapak yang berjenggot, apalagi yang banyak begitu-gitu, tidak cukup begini saja, tambah begini, begitu. Tadi begini-begini, ya. Orang mah nyawa jenggot kekian teh di luar wudu, wudu henteu. Padahal sunnahnya ketika wudu, ya, kecuali yang tidak berjanggut ya. Dan Nabi memang berjanggut, tapi kalau yang tidak berjanggut bukan berarti tidak cinta Nabi. Ya, saya masih ingat Ustaz Siddiq Amin. Da ana mah tibaheula sakieu cenah janggut. Dan nggak pernah dicukur kan, yang makruh itu mencukur janggut makruh.
Bahkan ada yang menyebutkan haram. Dana kita pernah dicukur nanti baru sakieu cenah 2 lembar. Itu tidak jadi kemudian dihukumkan meninggalkan sunnah. Nah, ini semua dalil sampai sini menunjukkan kesempurnaan dalam wudu ya. Tadi cuci tangan sebelum wudu, kemudian kumur-kumur, kemudian nyingsring, kemudian sampai ke atas, kemudian nyelat-nyelati jari-jari, sela-sela jari, kemudian janggut ya. Itu semuanya bagian dari kesempurnaan wudu. Tadi kita sudah bahas di awal, langsung ke muka, tangan, kepala dan kaki pun ya langsung to the point, itu juga halal. Cuma sunnahnya tertinggal. Kemudian Abdullah bin Zaid menjelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin. 2/3 mud itu kurang lebih 600 mili. Sabotol aqua 600 mili. Ya. Karena 1 mud itu 1 siuk itu standarnya kurang lebih 800 mili. Ya. Jadi ini 2/3 siuk itulah. Karena begini ya Pak, yang namanya ukuran zaman Nabi belum zaman metrologi, ya, belum zaman positivistik. Seperti pernah kita bahas, Ujang tolong ambil air 1 siuk. 1 siuk sabaraha liter Pak? Beda-bedanya. Cuma yang jelas 1 siuk beda dengan 1 ember kan? Air 1 siuk 1 ember. Air 1 ember berapa liter? Beda-beda. Kumaha emberna? Anu jelas 1 ember moal sadreum. Sajolang, ya. Sajolang, sadreum, satoran beda-beda. Anu 500, anu 1000 liter, ya, gitulah. Ya. Zaman Nabi juga begitu, 1 mud 1 siuk, ya tergantung siukna. Cuma kalau dipukul rata, kalau kata para ulama 800 ml berarti 2/3 itu 600 ml seukuran botol air mineral yang 600. Ya, sakitu Nabi diberi air untuk wudu, faja'ala yadluku dhira'i, lalu Nabi menggosok kedua tangannya. Jadi sampai digosok, mencuci tangan itu sampai digosok biar bersih. Ya. Nah, kemudian hadis berikutnya ini masih dari Abdullah bin Zaid, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunai ma'an. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinganya, khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi, berbeda dengan air yang beliau ambil untuk kepalanya. Kebetulan hadis yang ini dhaif ya. Cuma tadi dikuatkan oleh asar dari Abdullah bin Umar, sahabat yang motokopi Rasulullah ya dalam ibadahnya. Beliau membedakan antara mengusap kepala dan mengusap telinga, membedakan mengambil airnya. Jadi boleh diamalkan. Yang sahihnya hadis ini diriwayat Muslim, redaksinya wa masa bi ra'si bima'in ghairu fadli yadayhi, mengusap kepalanya dengan air yang berbeda dengan air untuk mencuci tangannya. Dicuci tangan, udah cuci tangan, mengusap kepala ngambil air lagi. Itu yang sahih sanad yang ini. Ya, jadi yang sanad yang ini yang kepala lalu ngambil lagi untuk telinga, kebetulan sanad yang ini dhaif. Ya, yang sahih itu yang membedakan antara kepala dengan tangan. Tapi meskipun dhaif dikuatkan oleh athar Ibnu Umar di dalam Muwatta Malik. Ya. Jadi kesimpulannya untuk kepala itu boleh dari kepala langsung telinga, ya seperti hadis Abdullah bin Zaid yang tadi. Yang kedua boleh kepala ngambil air lagi, kemudian untuk telinganya.
dan semuanya dilakukan satu kali. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin." Umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang bersinar min atharil wudu, dalam keadaan tubuh yang bersinar dan berseri dari bekas wudu. Berarti bukan wajah saja, wajah, kepala, tangan, kaki. Faman istata'a minkum, siapa yang mampu di antara kalian an yutila, meluaskan gurratahu, cemerlangnya, kilauannya, falyaf'al, hendaklah ia mengerjakannya. Ini diamalkan oleh Abu Hurairah. Jadi dalam hadis lengkapnya, sebelum baca hadis ini, Abu Hurairah mempraktikkan wudu tangan sampai bisep ke sini, hampir ke bawah. Wajah jembelna dengan leher, kepala sampai tengkuk, ya, jeung pundukna, kaki sampai betis. Kenapa Abu Hurairah kok wudunya offset? Ya. Nah, lalu Abu Hurairah menjelaskan hadis ini. Jadi maksud hadis ini adalah boleh kalau mampu dianjurkan melebihi batas anggota wudu. Gitu. Jadi kalau tangan nggak sampai sikut, tapi bahkan sampai hampir ke pundak boleh. Kalau mampu, panesnya ngagulungkeun anak gitu. Kalau tangan lengan panjang begini kan, Pak Andri bisa Pak Andri. Ya, kalau lengan panjang kan susah. Ya. Jadi makanya Nabi mengatakan kalau mampu. Ya, ini juga kalau mampu sampai betis sampai lutut silakan. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Ini diprotes ya oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, bukan begitu. Kata Ibnu Taimiyah, maksud yutila di sini bukan meluaskan, tapi memperlama cemerlangnya. Memperlama cemerlang itu berarti dengan sering wudu. Cuma kata Ibnu Hajar, sahabat itu lebih tahu makna hadis dibanding siapapun. Apalagi Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat ahli hadis nomor 1. Ya, beliau mengamalkan begitu karena Rasulullah menjelaskan begitu. Gitu. Jadi masalah memperbanyak wudu, menjadikan wudu ada, itu medali yang lain. Kemudian meluaskan area wudu juga ini dalilnya. Ya, lebih tepat kita memahami dua-duanya, ya, nggak berarti kalau Ibnu Taimiyah sampai sikut nggak boleh dilebihkan, nggak ada dalilnya. Dalil ini menurut beliau bukan dalil untuk melebihkan batas, tapi untuk memperbanyak wudu. Kalau kata Ibnu Hajar, pengamalan praktik Abu Hurairah yang menjelaskan hadis Nabi ini, itu berarti begitu Nabi mengajarkan, sahabat itu lebih paham hadis. Berarti boleh melebihkan batas, dan saya setuju dengan Abu Hurairah. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan dalam bersandal, tentu memakainya ya. Kalau melepasnya kiri dulu. Bersisir jadi bagian kanan dulu, bukan berarti harus ke kanan, nggak boleh bagi dua. Saya tidak mau kumincir, ya. Saya kumincirnya sebelah kanan, jadi kalau ke kanan nggak bisa, harus ke kiri. Watuhuri, dan dalam bersucinya, ini jadi dalil bersuci itu harus dahulukan yang kanan. Wa fi sya'ni kulli, dan dalam segala sesuatunya. Ini yang disebut dalam teori fikih amun makhsus. Ini hadis am, semua, tapi maknanya nggak boleh dipahami semua. Harus ada pengecualian, makhsus.
Apa pengecualiannya? Ya masa Nabi melepas sandal kanan dulu, kiri dulu. Masa Nabi bebersih kencing kotoran dengan tangan kanan, pasti dengan tangan kiri, ya kan? Di hadis yang lain. Masa Nabi keluar masjid kanan dulu, pasti kiri dulu. Masa Nabi masuk toilet kanan dulu, pasti kiri dulu. Maka pernyataan Nabi dalam segala sesuatunya Nabi mendahulukan yang kanan itu maksus. Pernyataannya umum tapi harus dibatasi, harus ada pengecualian. Nah, didinya ulama madzhab Syafi'i semuanya menjelaskan wa kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat itu umum tapi harus ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Dikecualikan bid'ah-bid'ah yang bagus begitu. Dan itu yang ngomong begitu bukan ustadz kampung, ya, bukan ajengan ti lembur, Imam Syafi'i. Jadi kalau kita nggak setuju, saya misalkan nggak setuju, ya udah terimakan itu sebagai khazanah perbedaan mazhab, nggak usah kemudian kita saling mentahdzir. Apalagi nggak boleh masuk al-mujadid, anu tukang muludan, tukang yasinan, tukang tahlilan nggak boleh. Ini khusus masjid aliran tajdid, gitu. Quran sunnah, anu sok tahlilan nggak boleh masuk masjid, nggak boleh begitu. Ya, mereka juga umat Islam, mereka juga ahli sunnah. Ngacah heula atuh bapak jeung Imam Syafi'i soleh saha, ya, pinter saha. Ya. Wah, kalau kita baca manaqib Imam Syafi'i, moal katulungan ibadahnya. Imam Syafi'i itu 16 tahun beliau nggak pernah makan kenyang. Urang mah berpuluh-puluh tahun warguai. Imam Syafi'i itu malamnya dibagi 3, sepertiga buat sholat, sepertiga buat baca hadis, sepertiga buat tidur. Kita juga dibagi 3, sepertiga buat kuliner sampai jam 9, sepertiga buat nonton Persib, sepertiga buat tidur. Kan jauh malam dulu, sholat tahajudnya nggak ada. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum." Kalau kalian berwudu, dahulukan yang kanan. Ya, jadi khusus untuk wudu mah kanan dulu, nggak boleh kiri dulu. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an menjelaskan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a berwudu, famasa binasiyati wa 'alal imamah. Beliau mengusap bagian depan kepalanya dan sorbannya. Sorbannya begini ya. Ini kalau digambarkan, sorbannya setengah kepala, ya. Sorban Mbak Tutut baheula cenanya pan kieu tiung nate. Sorban tiung artis. Nabi mengusap nasiah itu ini jambul. Kalau nggak ada rambut berarti bagian depan, ya. Kalau yang ada rambut dan nasiahnya, sorbannya diusap begitu. Wal hufaini, dan kedua sepatunya. Ini kalau kita baca lengkapnya, Nabi mencuci tangan, menarik bajunya begini. Nah jika kita saya ditarik deh, lalu Nabi melepas ya mantelnya, jasnya, jaketnya dilepas, mencuci tangan. Hari ketika kepala begini, setengahnya terbuka, setengahnya tertutup, Nabi mengusap semuanya. Itulah yang dijadikan fikih oleh Imam An-Nawawi. Berarti yang wajib diusap dari kepala itu bagian depannya saja. Karena kalau bagian belakangnya wajib, pasti Nabi lepas sorbannya. Persis sama ketika Nabi melepas mantelnya. Begini hese dilaan, kemudian dicuci, ya. Termasuk khuf. Nanti kita bahas khusus khuf. Khuf itu sepatu yang menutup 2 mata kaki. Nabi mengusap semuanya. Kalau setengah-setengah kayak sendal, ya, atau sendal sepatu, atau sepatu cibaduyut kan di bawah 2 mata kaki, nggak pakai kaos kaki lagi, itu nggak bisa, ya, nggak boleh setengah-setengah.
Kalau sepatu semuanya, kalau ada kaos kaki plus kaos kakinya. Kalau dilepas semuanya. Nah, kok kepala gak begitu Nabi? Berarti yang wajib di kepala itu bagian depannya saja. Itulah kenapa di kalangan Syafi'iyah wudu teh bagian ke depan teh kepala teh begini. Ya, 3 kali. Jadi kan kita sedikitnya paham fikih beliau-beliau itu. Cuma bagi saya pribadi yang lebih kuat yang tadi nya Abu Hurairah, nya Bukhari, Muslim, yang dari depan ke belakang lalu ke depan lagi 1 kali. Ya. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah ini tentang sifat haji Nabi, praktik haji Nabi. Nabi bersabda, "Ibda'u bima bada'allahu bi." Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ini ketika Nabi mau sa'i antara Safa dan Marwah. Safa dulu, Marwah dulu. Di Qur'annya kan innas Safa wal Marwah, berarti Safa dulu. Kenapa dimasukkan dalam hadis bab ini? Berarti urutan wudu harus seperti Quran. Di Qur'annya wajah dulu, jangan tangan dulu. Lalu tangan acana kagok itu wajah kan kepala rasa kalian nggak bisa. Ya harus berurutan. Termasuk nanti dalam kifarat sumpah jangan langsung dulu sahur. Kan itu urutan keempat saum 3 hari itu. Urutan pertamanya memberi makan 10 miskin. Urutan kedua memberi pakaian 10 miskin. Urutan ketiga membebaskan hamba sahaya 1. Baru yang keempat saum 3 hari. Begitu. Jadi urutannya pakai ya. Kita kadang saum 3 hari padahal mampu memberi makan 10 miskin. Itu dulu memberi makan 10 miskin. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, ia menceritakan Nabi SAW apabila berwudu, beliau mengalirkan air pada kedua siku-sikunya. Ini hadisnya dhaif, enggak dialirkan saja, enggak dibanjur saja, kan tadi juga digosok ya, yang sahih itu dicuci kan di Al-Qur'an juga. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan nama Allah, bismillah. Ini hadisnya dhaif, tapi banyak kata Ibnu Hajar, hadis-hadis yang dhaif banyak ini menandakan ada dasarnya. Ya, jadi biasakan kita sebelum wudu bismillah dulu. Meski dalam riwayat Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id, Imam Ahmad mengatakan tidak ada ketetapan masalah ini sedikit pun. Ya memang nggak ada hadis sahih satu pun. Tapi Ibnu Hajar menegaskan banyaknya hadis dhaif seputar ini menunjukkan bahwa bismillah sebelum wudu itu ada dasarnya. Selanjutnya dari Thalhah bin Musarrif, dari kakeknya, aku melihat Rasulullah SAW memisahkan antara berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Kumur-kumur dulu, lalu membersihkan hidung. Ini hadisnya dhaif. Yang sahihah yang hadis Ali berikutnya. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari telapak tangan yang sama, beliau mengambil air darinya. Ya, jadi dari satu telapak tangan itu setengahnya buat kumur-kumur, setengahnya buat nyingsiring sekaligus. Begitu. Ya, itu yang kuat. Kalau yang dipisah kumur-kumur dulu lalu nyingsiring itu dhaif. Ya. Kemudian dari hadis Abdullah bin Zaid, kemudian Nabi ini sahih muttafaq alaih, memasukkan tangannya ke dalam air. Berarti boleh ini jadi dalil, boleh wudu disiuk. Teu kudu dina pancuran wae. Boleh disiuk, tina sisiuk, tina ember, asal teu tina bakunya. Ya, teu berseka. Memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian mengambil air.
Kemudian beliau berkumur-kumur dan membersihkan hidung min kafin wahid, dari satu telapak yang sama itu. Begitu ya, setengahnya ke sini, setengahnya ke sini. Melakukan demikian 3 kali. Yaf'alu dzalika thalathan. Selanjutnya dari Anas bin Malik, Nabi pernah melihat seseorang wudu dan di tumitnya, tumitnya naon, keuneunya, ada sebesar kuku yang tidak terbasuh air. Pandi Arab mah kebulnya, nu kebul teh kacayan teh katingali belang. Kata Nabi gimana? Irji' fa ahsin wudu'aka. Enggak, itu cenah can kacayan banjur we, nah begitu. Balik deui wudu deui ti awal sing hade. Jadi kalau ada yang wudu tidak sempurna, tidak lantis, ya ada bagian wajib yang terlewat, balikan lagi dari awal. Hati-hati. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, wailul lil aqab minan nar, celaka gara-gara tumit masuk neraka. Apa? Ini yang begini. Ini bapak-bapak, ibu-ibu beres wudu, tinggal lihat keuneuh. Ya, pilih anu kalangkung handapun mumuncangan. Ya, di bawah 2 mata kaki biasanya terlewat. Kemudian masih hadis dari Anas, Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu tadi ya 1 siu, kurang lebih 800 mili. Wa yaghtasilu bis-so', dan mandi dengan 1 so' sampai 5 mud, 5 siu, saember. 1 so itu kan ngarawu kusiku nih. Tapi ngarawu kusiku teh korma da cai mah hese. Ngarawu kieu tah itu 1 sok ya. Itu kurang lebih kalau kurma 3 liter ya, 3,5 liter. Jadi 1 sok itu dipakai mandi oleh Nabi itu kurang lebih 3 liter. 3 liter itu setengah ember banyak. Nabi itu mandi setengah ember cukup. Sampai 5 mud. 5 mud itu berarti 5 siu ya, seember. Ini menggambarkan hemat air ya, tidak banyak-banyak. Sunnahnya demikian. Tapi kalau memang ada air banyak, boleh digunakan secara maksimal juga, karena air kan mau kemana-mana sebetulnya, balik deh. Terakhir kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu sempurna wudunya kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh pakai tambahan itu, boleh tidak, karena dua-duanya ada. Kecuali akan dibukakan baginya, ini enggak ada thamaniahnya ya, 8 pintu surga. Kenapa kok wudu saja dibukakan pintu surga? Itu karena syahadatnya. Dia boleh masuk dari arah mana dia mau. Kalau hadis yang lengkapnya begitu, ini di kitab ini nggak tahu kok nggak lengkap. Yadkhulu min ayyiha syaa. Nggak usah ada pertanyaan. Oh wudu ungkul ge cenah ka surga, berarti teu kudu salat. Kalau tidak sholat berarti dosa, berarti menjadi musuh surga. Begitu. Sekian yang bisa kita bahas seputar praktik wudu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak perlu saya ulas kembali ya. Dibuka saja nanti videonya. Mangga wilayah pertarosan nyangakeun. Mangga baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi dijelaskan, narik rambut ke belakang sampai ke saku, kemudian tangan sampai sini, kemudian kaki juga sampai sini. Apakah itu wajib atau sunat? Sunatkan istatoa, siapa yang mau, yang mampu. Jadi nggak wajib. Nah, kalau begitu apa saja yang menjadi sunat daripada wudu? Pokoknya yang wajibnya mencuci wajah
mencuci tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki. Di luar itu berarti sunat. Mencuci telapak tangan sunat, kumur-kumur, membersihkan hidung sunat, mengusap telinga sunat, kemudian menyelat-nyelati jari, sela-sela jari sunat, janggut sunat. Oh iya, melebihkan itu sunat. Itu wajib ya. Segitu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin tadi masalah mendahulukan kanan daripada kiri. Nah, tapi ada juga orang, artinya 3 kalinya tuh kanan 3 kali dulu, atau kanan sekali terus Anda sekali kiri gitu, harus silih berganti. Itu bagaimana, ada dalilnya apa gimana? Yang kedua, tadi masalah hadis yang kadang-kadang seolah ini bertentangan gitu ya. Tadi masalah saum dengan bersiwak tadi, ada yang mengatakan kalau itu bau kasturi tadi ya kan, kalau dalam keadaan. Nah, kalau kita menghadapi masalah misalnya ini seolah kan bertentangan gitu. Nah, apakah kita, bagaimana kita mensikapi ini gitu? Jadi misalnya analoginya seperti yang Nabi juga ada sahabat yang pada saat kalau nggak salah disuruh ke Bani Quraisyah kalau nggak salah ya, terus sholat asar. Ada yang mengikuti sesuai Nabi bahwa itu harus dilakukan pada sudah sampai di Bani Quraisyah. Tapi ada yang bilang pas pada waktu asar sholat asar. Tapi setelah mereka ketemu Nabi lapor, tapi ternyata semuanya baik benar gitu. Nah, hal-hal ini bagaimana kita mensikapi kalau misalnya ada yang mengatakan seolah kadang-kadang gini, Ustaz. Kalau kita merasa satu kita pegang terus yang lain tidak sama dengan kita, seolah ini yang tidak sunnah atau kurang gitu. Jadi kadang-kadang sering begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ya yang kanan kiri nggak ada. Hadis-hadisnya semua kanan dulu, 3 kali baru kiri. Dan kalau begitu berarti bisa nggak sah, bukan bisa nggak sah saja, karena tidak sesuai tuntunan Nabi. Ya. Yang kedua, menyikapi perbedaan fikih dalam memahami hadis, sikap kita harus seperti Nabi. Nabi kan nggak menyalahkan ya. Nah begitu udah selesai. Boleh memilih. Nabi kan memilih. Nabi memilih yang mana Nabi di kasus yang Bani Quraidah? Nabi memilih sholat di Bani Quraidah meskipun asarnya ke maghriban. Tapi Nabi menyalahkan tidak yang sholat di jalan karena takut ke maghriban, enggak. Udah selesai. Saya tadi memilih ya bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Tapi menggigiran abdi kikiran uluna si orang ajengan NU misalkan mau ngajak tarung dalil, kan saya udah tahu dalilnya ya, buat apa atau itu ngacun gitu, berarti lain ajengan gitu. Masa nggak tahu dalil saya ya. Nah, jadi kita pilih yang menurut kita kuat, lalu hargai rekan kita yang berbeda ya. Contoh dalam masalah isbal ya, atau adzan subuh pakai sholat keringnan naum ya, ada yang pakai, ada yang tidak ya. Saya sendiri nggak setuju yang tidak pakai. Dalilnya dek pakai dalilnya lagi, gitu, kecuali dipaksakan. Tapi ya boleh, apa boleh buat ya, kita harus menghargai mereka yang begitu. Dan saya pun kalau ada di masjid mereka nggak pakai acan usah harus pakai sholat temenang dan sebut usah pantun menang ku DKM di dia kumah ketua DKM gitu. Gimana yang punya masjid ya. Itulah fleksibel Pak Haji ya. Fikih itu sekali lagi bukan untuk memperuncing perbedaan, tapi justru untuk memahami perbedaan, bukan untuk memecah belah, tapi untuk mempersatukan. Sedikit lagi Pak. Mangga Pak Haji. Kalau air itu semuanya bisa dipakai untuk wudhu, tidak ada syarat-syarat khusus. 1. Yang kedua, tayamum gitu. Karena takut keburu akhir dari maghrib ke isya, misalnya kita di perjalanan Bandung Dago Cimahi Dago aja macet gitu kan. Tapi dari isya barangkali bisa sampai
Tapi untuk waktu-waktu yang pendek misalnya asar, tayamum itu harus gimana ya sholatnya? Karena kalau ukuran dari apa yang biasa dulu waktu sejarahnya kan di Arab itu pakai unta, kalau kita sekarang pakai mobil gitu. Nah ini bagaimana? Yang pertama, air yang bisa dipakai wudhu itu air yang tidak terkontaminasi najis ya. Tapi air kopi juga jangan dipakai Pak Haji ya, karena tidak akan khusyuk sholatnya ya. Meski air kopi tidak najis, pokoknya yang bisa membersihkan dan tidak terkontaminasi najis. Yang kedua, safar itu mau digali fikih yang manapun, kesimpulannya nggak ada kesepakatan. Cuma saya pribadi ikut Ibnu Hajar, batasan safar itu batas kota. Kalau sudah keluar dari batas kota, ini Cimahi kan sudah safar, boleh silakan ya. Kalau masih di dalam lingkup kota, maka itu bukan safar. Ibnu Hajar itu menyimpulkannya demikian. Kalau pakai jarak yang manapun nggak ada kesepakatan, karena memang safar itu secara bahasa jauh beda-beda ya. Maka kalau Pak Haji menetapkan dari Cimahi ke Dago jauh, ya udah itu safar. Tapi kalau Pak Haji mengatakan itu jauh deket, di Ciberem kasih itu Aksan, masa safar cenah gitu. Ya nggak apa-apa, berarti nggak safar ya. Nggak usah saling menyalahkan. Nah, contoh ya, para asatidah kalau ada acara di Ciganitri itu ada yang jamak qashar, ada yang tidak. Saya sendiri enggak ke Ciganitri meskipun udah di luar batas kota, asal itu fardu ya. Itu tidak kemudian safar, tidak diambil qashar. Tapi yang ke safar juga enggak usah kita menyalahkan, karena ijtihad safar ini memang enggak ada batasan, yang dikembalikan ke rasa ini jauh atau tidak. Nah, ini bukan untuk menyalahkannya, kita sepakat aja gitu ya. Tapi sah tidaknya gitu. Iya Pak Haji sah. Kalau Pak Haji menilai itu safar, sah. Kalau Pak Haji tidak menilai safar, sah. Yang kedua terkait tayamum ya. Tayamum itu ketika falam tajidu ma'an. Falam tajidu ma'an itu bisa tidak menemukan air atau susah menemukan air. Jadi kalau itu sudah terjadi, boleh tayamum. Tapi kalau meskipun macet, ada masjid di Dago ya, ada air ya harus wudhu, nggak boleh tayamum ya, nyimpang pula. Atau di rumah sholat lagi gitu kan, bisa juga ya. Kenapa sholat lagi? Ya karena itu kita ragu kesempurnanya gitu. Ya kenapa ragu? Nggak boleh ragu, harus yakin ya. Cukup mungkin ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung di kajian berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.